Selamat datang di channel YouTube Maniak Tempe Vlog. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang YouTube Studio ya, atau YouTube Creator. Jadi tadi malam kurang lebih jam 11.21 saya dapat email dari YouTube yang intinya saya harus memperbarui informasi pajak Amerika Serikat. Nah, di sini ada informasi kalau saya tidak memperbarui pajak Amerika Serikat, informasi pajak, nanti saya akan dikenai pajak sebesar 24% dari total penghasilan. Nah, ini menurut saya 24% itu kan gede banget ya. Buat teman-teman yang punya penghasilan dari AdSense, bisa cek email sesuai dengan yang terdaftar di YouTube atau di AdSense-nya. Nanti pasti akan dapat email masuk ini. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sering lihat di bagian studio, nah di studio juga ada notifikasi kalau kita harus memperbarui informasi pajak Amerika Serikat. Nah, di sini ada informasinya di atas. Nah, sebenarnya untuk pajak Amerika Serikat ini sebelumnya ya, yang saya tahu itu berlaku seumur hidup. Tapi sekarang ternyata udah nggak lagi. Teman-teman bisa cek di bagian info pembayaran, masuk ke dashboard AdSense ya, info pembayaran, terus pilih kelola setelan. Nah, terus di bagian bawah akan ada informasi pajak Amerika Serikat sama info pajak Singapura. Nah, untuk info pajak Singapura ya hampir mirip sih, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, untuk yang perlu diperbarui di sini adalah info pajak Amerika Serikat. Sini pilih kelola info pajak. Di bagian tampilkan di sini masa berlaku habis pada 31 Desember 2024. Sebentar lagi ya udah mau habis. Nah, setahu saya sebelumnya saat saya coba mengisi formulir yang pertama itu, masa berlakunya itu seumur hidup. Tapi ternyata udah berubah lagi. Sini adalah 31 Desember 2024. Nah, untuk memperbarui tinggal pilih kirim formulir baru, terus mulai formulir baru. Ini suruh login lagi. Nah, di bagian jenis akun ini pilih yang perorangan. Terus pilih berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Pilih tidak ya. Terus berikutnya. Nah, untuk jenis formulir pajak, teman-teman pilih W8BEN yang non individu non AS. Terus mulai. Nah, untuk nama bisnis ini bisa diabaikan atau dikosongkan. Terus negara wilayah kewarganegaraan pilih Indonesia. Nah, untuk ini TIN asing, nomor identifikasi wajib pajak diisi dengan nomor NPWP teman-teman. Selanjutnya pilih berikutnya. Nah, alamat tinggal ini pilih sesuai alamat tinggal teman-teman. Alamat surat. Nah, untuk alamat surat bisa dipilih alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap kalau misalnya sama alamat suratnya. Terus selanjutnya pilih berikutnya. Terus di bagian perjanjian pajak ini, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pengumuman pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Nah, teman-teman bisa pilih ya. Terus diconteng bagian sini, untuk negara pilih
Indonesia. Terus bagian tarif ketentuan khusus, teman-teman tinggal pilih saja di sini untuk pasal dan ayatnya. Tarif pemotongannya pilih yang rendah. Ya, pilih aja untuk pasal dan ayatnya. Berikutnya, aktivitas dan layanan yang dilakukan di Amerika Serikat. Jadi tidak aja ya kalau teman-teman nggak melakukan aktivitas Google ataupun layanan Google di Amerika Serikat, khususnya buat teman-teman yang domisili di Indonesia, pilih saja tidak. Terus berikutnya, saya menyetujui perjanjian. Pilih pengiriman secara elektronik saja, jadi via email. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat. Saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap, dicentang bagian sini. Terus pilih berikutnya, centang aja langsung di bawah ancaman pidana ini. Aman. Untuk bagian affidavit atau status tidak berubah, tinggal dicentang aja ya. Tahunnya sudah terisi. Terus tanda tangan, pilih ya, dan selanjutnya kirim. Nah, ini sudah langsung disetujui ya. Di sini langsung masa berlaku habis pada 31 Desember 2027. Jadi teman-teman bisa langsung melakukan update informasi pajak Amerika Serikat dengan cara pilih kirim formulir baru di bagian informasi pembayaran. Nah, mungkin cukup sekian untuk informasi bagaimana cara untuk mengisi informasi pajak Amerika Serikat. Kalau teman-teman konten kreator ada yang mendapatkan email seperti saya semua bakal dapat sih, khususnya buat yang sudah dapat AdSense dari YouTube. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat, dan see ya.